Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, walaupun sudah dari sore hari tadi Kota Bogor mengguyur hujan yang cukup deras. Kami nggak mikir pasir kuda dan hujan, tetapi mudah-mudahan hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas bumi ini menjadi hujan yang penuh berkah, menjadi hujan yang mampu memberikan keberkahan kepada seluruh alam semesta, kepada kita yang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Terdeteksi hujan gerimis, tubuh kita mudah-mudahan menjadi pembunuh dosa. Dan mudah-mudahan, karena kebetulan saya kebanyakan hujan, jadi aminkan sama jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap begitu dari rumah, hujan setengah 6 saja, alhamdulillah. Busur kalau ada tidak berhujan sampai di Kota Batu, nah hujan sendiri. Akhirnya harus memutuskan pakai jas hujan. Jas hujannya hanya setengah ribu, Pak. Jaket aja. Aku mudah-mudahan sampai ke Bursa. Mudah-mudahan bagi keluarga yang dihanap ya. Hujan. Tapi alhamdulillah tanpa mengurangi semangat kita untuk bisa bermuajalah, berkumpul, bersilaturahmi di masjid. Namanya apa? Masjid Al-Ihsan yang sama-sama kita cintai. Dan mudah-mudahan seluruh jamaahnya senantiasa diberikan kesehatan dan batin. Insyaallah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini pun saya mengaturkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan pada Dewan Pengamalan Masjid tentunya yang pada kesempatan malam hari ini mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi, silaturahmi dengan para jamaah majelis ilmu Masjid Al-Ihsan di perumahan Villa Taman Sari. Memang ini untuk pertama kalinya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi bisa memberikan keberkahan ya, memanjakan usia kita dan dilapangkan rezeki kita semuanya. Amin. Bapak-bapak, pada kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol bareng. Kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu yang, kalau majelis ilmu ada di satu tempat, dikisahkan bahwa nanti akan ada malaikat yang memayungi majelis ilmu tersebut, kemudian akan menuliskan siapa saja yang hadir di majelis ilmu tersebut. Nah, mudah-mudahan malam hari ini mereka hadir di majelis ilmu ini, kemudian setiap
setiap kita yang hadir ditulis kemudian dilaporkan. Bulan ya Allah hadir karena di dalam Islam ketika kita melakukan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Melangkahkan kaki ini satu langkah satu kebaikan. Bapak dari rumah ke sini berapa langkah? Setan tidak dihitung lupa sih. Pokoknya mah sakit itu mungkin ada 20, 30 atau mungkin kalau yang paling jauh bisa sampai ratusan langkah kaki dikalikan 10. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan coba berdiskusi atau ngobrol perkara Islam, ya, menyikapi kehidupan kita yang beberapa bulan ini cukup berubah. Ya, dengan adanya Allah memberikan ujian kepada kita, bukan hanya kaum muslimin, muslimah, mukmin, mukminat, tetapi seluruh umat manusia di muka bumi ini merasakan ujian yang Allah berikan ini, ya, yaitu diberikan ujian pandemi COVID-19 seperti itu. Tapi mudah-mudahan jamaah masjid Al-Ihsan kita semua kaum muslimin muslimat senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari musibah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan memberikan kita kepada kehidupan yang seperti sedia kala. Ya, masjid ramai, walaupun saat ini alhamdulillah sudah ramai kembali, saf dan barisannya rapat kembali, gitu ya. Majelis-majelis ilmu sudah lebih banyak lagi yang offline dibandingkan online. Nah, sekarang banyak begitu banyak yang ceramah dari mana, ceramah di mana, karena ya berhadapan dengan layar komputer, jamaah dari mana. Tapi alhamdulillah sekarang kita offline, tatap muka saya bisa bersilaturahmi secara langsung. Bapak pada adik-adik juga ya untuk semangat. Baik bapak-bapak, kesempatan malam hari ini saya ingin membahas tentang iman dan ikhlas. Nanti di dalam hadis itu ada juga ihsan, sama dengan nama masjidnya. Menyikapi kondisi saat ini, tentunya kita perlu kekuatan agar bisa melanjutkan hidup di dalam kondisi yang memang serba sulit. Semua, ya. Di antara kekuatan yang harus kita miliki dan kita tingkatkan adalah tentang iman dan sifat ikhlas. Iman itu sering kita artikan sebagai perasaan meyakini atau percaya kepada satu zat yang memberikan kekuatan. Nah, di dalam Al-Quran surat kedua, Allah surat kedua, surat surat kedua itu surat pertama surat Al-Fatihah, namanya pasti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, insya Allah Bapak dan ada yang juga hafalnya, kita akan coba baca. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita petik arti atau terjemah dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, kita akan mendapatkan sebuah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kita menyikapi kondisi atau sebuah ujian yang Allah berikan, terutama saat ini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
Al-Quran atau kitab Al-Quran ini, kata Allah, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, ya, hudal muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada yang menarik pada ayat kedua ketika Allah mengatakan dzalika kitab, ya. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, dzalika itu artinya menunjuk sesuatu yang jauh. Biasanya kalau bapak-bapak menunjuk sesuatu yang jauh menggunakan kata itu, gitu ya. Karena jauh. Kalau yang dekat, ini iya, bahasa Sunda, iya, yang jauh itu. Nah, di dalam bahasa Arab, kata dzalika diartikan itu. Kalau yang artinya ini adalah hada atau hadhihi. Tetapi di dalam Al-Quran yang kita baca, dzalika kitabul la raiba fihi, kitab Al-Quran ini, bukan kitab Al-Quran itu. Coba nanti ulang, bapak-bapak cek di dalam Al-Quran terjemahan masing-masing. Itu artinya pasti Al-Quran ini, ya. Dzalika di surat Al-Baqarah ayat 2 ini diartikan ini, bukan Al-Quran itu, tapi Al-Quran ini. Kenapa kemudian? Nanti boleh cari tahu, klik di Google. Dzalika mengandung makna ada lika, kepunyaan, bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini kepunyaan Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang Allah turunkan melalui penguasaan malaikat Jibril dan hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka artinya menjadi ini dari, karena makna di dalamnya adalah diartikan sebagai hadza lika. Ka ini Al-Quran kepunyaan Nabi Muhammad SAW yang merupakan kalamullah atau wahyu dari Allah SWT ini turunkan melalui malaikat Jibril. Maka nanti saya lihat dzalika itu di sini artinya ini dalam terjemahan, bukan Al-Quran itu tapi Al-Quran ini. Tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat berikutnya menjelaskan tentang siapa orang-orang yang bertakwa itu. Apa itu artinya takwa? Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi juga seluruh yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat kedua dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa ternyata orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri, Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan alhamdulillah saya orang yang bertakwa. Sekarang kita lihat ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini disebutkan ciri-ciri ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang meyakini sesuatu yang gaib. Jadi orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang meyakini sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita, tapi kita yakin bahwa ada. Nah, salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para malaikat itu gaib, tidak bisa diindra oleh seluruh kemampuan anggota tubuh kita. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu ada, walaupun secara kasat mata kita tidak bisa melihat atau membuktikan keberadaan Allah. Dan ini menjadi prinsip dasar seorang muslim yang sudah kita bawa dari sejak kita lahir.
Bagaimana kita meyakini Allah itu ada? Dengan menyaksikan apa yang menjadi ciptaannya, bahwa keberadaan manusia, alam semesta dan kehidupan ini tidak akan mungkin ada dengan sendirinya kecuali harus ada yang mencipta. Maka pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meja ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuat, dan yang membuat meja ini tidak sama dengan meja ya. Yang menjadi mangsa yang membuatnya tidak mungkin rupanya sama dengan meja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan apapun yang menjadi ciptaan. Ya. Nah, ini ciri yang pertama. Orang yang bertakwa itu mengimani sesuatu yang gaib. Pembahasannya banyak tapi kita buat singkat saja dulu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua lanjutan ayatnya, wa yuqimuna shalah. Yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat sebagai satu kewajiban yang senantiasa harus fardu ain dilakukan oleh seorang muslim. Dan ini menjadi ciri yang kedua. Ya. Mendirikan sholat itu menjadi ciri yang kedua dari sifat dari orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada Allah. Jadi ciri yang ketiga adalah dari orang yang bertakwa senantiasa menginfakkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita. Allah tidak nyuruh semua. Allah tidak menyuruh kita untuk menginfakkan semua harta yang kita peroleh dari usaha jerih payah kita. Tetapi Allah hanya meminta menginfakkan sebagian dari yang rezeki yang kita terima. Tidak usah semua. Begitu ke masjid bawa 1.000 masukin ke cuek. Tidak diminta semua yang kita peroleh hari itu diinfakkan. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keleluasaan kepada. Tidak bisa 1.500 rupiah, tidak bisa 500 rupiah, mungkin 100 rupiah masih ada. Sekarang 50 rupiah sudah ada. Oh, menjigo ini. Zaman saya kecil masih ada uang benggol Pak, masih ada. Yang bolong tengahnya ya, masih ada. Sekarang udah ada ya. Dijadikan cincin. Nah, itu ciri yang ketiga, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diperoleh. Kemudian ayat keempat, ketiga ya, keempat betul. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang mengimani, meyakini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, kita mengenal ya, ada yang namanya agama samawi, agama-agama yang memang datangnya dari langit, termasuk Islam. Nah, sebelum Islam, sebelum Al-Quran diturunkan, itu ada agama lain atau kitab-kitab lain yang juga wajib kita yakini, wajib kita imani. Ya. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Lemang Daud, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, menyempurnakan dari 3 kitab terdahulu, ya, menyempurnakan syariatnya, dan hingga saat ini menjadi satu-satunya kitab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi mengimani Al-Quran juga
mengimani sesuatu yang gaib, ya termasuk Allah, malaikat dan jin, maka disebutnya ya gaib juga sih sebetulnya ya, juga kita imani. Yang kedua, ya mendirikan sholat, terutama sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnah. Itu ciri yang kedua dari orang kita. Yang ketiga, ya mengikhlaskan dari sebagian rezeki. Jangan lupa sebagian, kalau nggak minta semua. Kita punya 10.000, 9.000-nya untuk belanja, 1.000-nya untuk infak. Atau saya pakai semuanya aja, mampu dalam menginfakkan sebagian rezeki yang besar milik yang bersumber dari Allah SWT. Yang keempat, mengimani kitab Al-Quran, juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sudah berapa ya? 5? Nah, kita gabung kalimat Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat kelima dikatakan ulai ta'ala min rabbih. Maka itulah petunjuk yang berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya 5 ciri ini, insya Allah kita sudah punya gelar takwa itu. Ya. Dan Allah mengatakan itulah petunjuk yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, muflih itu beruntung tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak insyaallah. Mudah-mudahan para jamaah termasuk terkategorikan jamaah Masjid Al-Ihsan yang bertakwa, yang memiliki 5 ciri tadi, kemudian menjadi orang-orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini tentang iman. Jadi perlu saat ini dengan kondisi yang luar biasa ya, kesulitan melanda semua aspek, terganggu, usaha mau keluar rumah susah, di lockdown, apapun istilahnya kita harus lebih banyak di rumah. Tapi mudah-mudahan kalau tidak salah tadi sore saya dapat kiriman video kata Gubernur Jawa Barat, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor sudah zona kuning. Tadi oranye, ini kuning, itu kan biru. Apa itu kuning? Kalau lalu lintas, kalau udah menyala kuning itu tandanya mau hijau kan itu. Nah, mudah-mudahan nanti ya kita berdoa bersama, mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat dan kita kembali kepada kehidupan yang sebelum ada wabah seperti ini. Nanti kita hanya sehat dan baru bersama keluarga ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah tentang ikhlas. Kenapa harus dibahas tentang ikhlas ini penting? Karena di dalam Islam, ya dalam pandangan syariat Islam, ikhlas itu menjadi landasan atau syarat diterima atau tidaknya amal, ibadah dan perbuatan kita. Kira-kira dengan kondisi seperti ini keikhlasan kita dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap aktivitas amal perbuatan termasuk ibadah di dalamnya, apakah masih memiliki keikhlasan atau sekarang sudah lebih banyak dengan menggerutu misalnya gitu. Kalau menggerutu berarti menandakan ketidakikhlasan dalam melakukan amal perbuatan termasuk amal ibadah di dalam. Karena yang harus kita pahami bahwa ikhlas itu menjadi syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah. Kenapa saya pisahkan menjadi dua, amal perbuatan dengan amal ibadah? Amal ibadah kita ketahui misalnya kita bicara tentang ibadah mahal, ada sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, ada puasa, puasa wajib, puasa sunnah, ada melaksanakan ziarah ke tanah suci, itu ibadah mahal. Tetapi ada juga ibadah yang dikategorikan juga ibadah, tapi amal perbuatan biasa, bukan ibadah mahal. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, coba perbuatan yang kita niatkan dengan ucapan basmalah itu menjadi ibadah. Contohnya makan dan minum. Sebelum makan dan minum kita tentunya membaca Bismillah.
maka itu menjadi ibadah, sebuah bentuk amal perbuatan biasa saja, tetapi kemudian menjadi ibadah karena dilandasi dengan keyakinan dan keikhlasan. Kita pasrahkan makan dan minumnya kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena merasa yakin bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum itu merupakan rezeki dari Allah, gitu. Ya, bapak di rumah misalnya membantu ibu, dia membantu piringnya, nyisirin bajunya misalnya, itu jadi amal ibadah kan? Jadi amal ibadah. Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan, ya, mencuci bajunya, menjahit pakaiannya, seperti itu. Apalagi di masa seperti ini, orang lebih banyak, sama bapak biasanya yang biasanya usaha tiap hari berangkat dari rumah, mungkin lebih banyak di rumah kalau masuk pandemi. Apa istilahnya? Bekerja dari rumah. Akhirnya bikin nggak ada malan bumi, fokus yang di rumah di damalan anak jadi kirim ke tempat yang berada di damalan bumi, susah ya. Kan kalau berbangunan harus bekerja di tempat membangun rumah, makanya sedang keren nanti di damalan anak bumi, jadi kirim dia ke bumi yang berada dibangunkan, nggak bisa. Itu akan menjadi amal ibadah kita. Paling tidak kita lanjutkan Bismillah. Bahkan berangkatnya dari rumah, melangkahkan kaki keluar dengan kaki kanan, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dan kita pun sebagai seorang yang tadi bertakwa, yang memiliki ciri yang tadi kan, dengan kondisi ini, Allah, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya daya upaya untuk menghadapi kondisi saat ini. Virus corona yang kita kasat mata menjadi viral saat ini di alam semesta ini. Siapa yang tidak kenal dengan wabah ini? Semua orang mengenal. Tapi kita tidak pernah tahu yang di mana. Kita hanya bisa mengatakan kepada Allah, aku tidak punya kekuatan dan daya upaya. Engkau yang maha melindungi. Engkau yang maha melindungi saya, keluarga beserta kaum muslimat yang lain. Bismillah di masjid untuk tetap melaksanakan ibadah. Bismillah keluar rumah untuk tetap melaksanakan aktivitas pekerjaan mencari nafkah. Bismillah. Maka seperti misalnya contoh, kalau bicara tentang keikhlasan, ada yang tahu apa jadi ikhlas itu apa? Kalau ikhlas menjadi landasan dasar diterima atau tidaknya ibadah, berarti ini sesuatu yang sangat penting. Namun sholat kita ikhlas berarti tidak diterima. Permasalahannya ikhlas itu hanya kita saja dan Allah SWT yang tahu. Tidak bisa dikatakan dengan lisan kita. Seperti saya misalnya ditanya ke bapak-bapak, mereka malam ini hadir di Masjid Al-Ihsan, bari rucut tahu jalan, ikhlas tuh. Kemudian saya jawab, insya Allah ikhlas Pak. Ikhlas Pak, tahu jalan, ikhlas Pak, tapi itu tidak. Kira-kira itu ikhlas? Ketika masih disebutkan ikhlas, berarti menunjukkan belum ada ketidakikhlasan, masih ada ketidakikhlasan. Kenapa? Karena masih disebut sesuatu yang diungkit-ungkit, disebut-sebut kebaikan yang masih diungkit dan
Allah saja yang tahu, karena Allah yang menilai. Sama seperti di dalam Al-Quran, ada satu surat namanya surat Al-Ikhlas. Betul Pak? Ada ya? Betul nggak ada? Apa Pak? Oh, biasanya disebut teh surat Qur'an. Itu teh namanya surat Al-Ikhlas Pak. Kayak Qur'an itu awalnya. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Berapa ayat? Berapa? Itu dibaca di awal sana gitu. Diurut gitu. Berapa? So, baca dari awal dalam hati bacanya. Berapa ayat? 4 ayat. Buru-buru di awal. 4 ayat surat Al-Ikhlas. Coba ke bawah dia. Ada tidak kata ikhlas di dalamnya? Diruduk deui kan. Tidak ada Pak ya? Tapi surat Yasin ada nggak kata Yasin? Pertama disebutkan Yasin. Surat Al-Lahab ada nggak kata Abu Lahab? Ada. Ya, tabat ada Abi Lahab juga disebut Lahab. Surat Al-Kautsar ada nggak kata Al-Kautsar di dalamnya? Ada. Surat Al-Baqarah itu panjangnya pasti ayat Al-Baqarah disebutkan. Sok dirunut beres bisa gitu. Tetapi surat Al-Ikhlas hanya satu-satunya surat yang tidak disebutkan kata ikhlas di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Ikhlas di situ mengandung arti mensucikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ada yang menandingi kemurnian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu harus seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Maka ketika kita bersifat ikhlas tidak perlu disebutkan kebaikan yang sudah dilakukan. Intinya ke situ. Biar Allah saja yang tahu. Ikhlas tidak ada kita. Allah saja. Ya, maka inilah kenapa kemudian ikhlas menjadi fondasi dasar atau menjadi syarat diterimanya amal perbuatan kita dan termasuk juga amal ibadah. Ikhlas itu bermakna bersih, tidak ada kotoran di dalamnya atau menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Itu arti awalnya secara bahasa. Nah, secara maknawi mengesahkan kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menganggap ada kekuatan lain yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Ikhlas itu seperti itu artinya. Nah, maka kedudukan ikhlas di dalam Islam itu sangat tinggi, Pak. Kedudukan ikhlas itu sangat tinggi. Maka orang ikhlas, orang yang memiliki sifat ikhlas disebut apa? Mukhlas. Ada Pak Mukhlas ya? Pak Mukhlis ada, itu memiliki sifat ikhlas. Itu memiliki ciri. Ya. Orang-orang yang sudah memiliki sifat ikhlas itu biasanya ada 2 yang sudah juga nempel dalam dirinya. Yang pertama, ya, orang yang memiliki sifat ikhlas ini tidak bisa diganggu atau dihasut oleh setan. Nih, coba bapak masih bisa dihasut nggak? Di dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu takbiratul Allahu Akbar. Motor di mana? Nah, jadi ingat kenapa si motor itu menunjukkan bahwa mungkin level ikhlas kita masih ada di bawah orang lain. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki sifat ikhlas itu tidak akan bisa diganggu dan dihasut oleh siapa. Begitu takbiratul Allah sudah fokus, tidak ada yang diingat-ingatkan kecuali Allah SWT. Ikhlas saya melaksanakan sholat begitu takbiratul Allah. Teringat karena kunci motor, teringat karena nama suka terlintas tiba-tiba begitu nggak Pak? Dasar dulu itu Pak. Terlintas tiba-tiba ingat, padahal sebelumnya sebelum takbiratul tidak ingat. Itu menunjukkan bahwa setan berusaha menghasut kita, mengganggu kita, tidak hanya dalam keseharian kita, bahkan dalam sholat kita itu setan terus mengganggu. Gitu. Nah, orang yang memiliki sifat ikhlas satu dari situ tidak mudah dihasut oleh bujuk rayu setan. Gitu.
Kemudian yang kedua, karena ikhlas adalah buah dan intisari dari iman, maka orang beriman itu selalu beriringan dengan sifat ikhlas itu. Kalau dia seorang yang mukhlis tadi, itu tidak diragukan lagi keimanannya, keyakinannya terhadap sendi-sendi kehidupan Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, itu tidak diragukan. Dan orang yang ikhlas sudah dipastikan memiliki keimanan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua cirinya ya, tidak boleh dihasut oleh setan, kemudian menjadikan ikhlas sebagai intisari dari keimanan. Seiring sejalan, keikhlasan dan keimanan itu seiring sejalan. Seperti itu. Sudah terus pada isya baca. Iya, dari berapa menit?